jarang-jarang Iya, orang bener. sidang akhir didatengin sama orang tuanya gitu. Bahkan sampai kayak Bu Zulaiha, terus Bu Desi tuh kayak, ini Soraya anak pertama Bu, sampai didatengin kayak gitu. Padahal aku anak kedua dari 3 bersaudara gitu. Kamu cuma stres doang, itu ada di kepala kamu, tapi itu sebenarnya nggak prioritas kayak gitu. Masuk ke 35 besar dari 2.520 tim yang ikut seluruh dunia. Dan gitu, udah tahu dia begitu-gitu aja, udah tahu dia stuck aja, tapi dia merasa nyaman. Malah bahayanya adalah ketika kita itu udah merasa nyaman sama apa yang lagi kita lakuin. Aku membenarkan semua pengelolaan supaya lebih efisien dan lain sebagainya, dan itulah fungsinya kita kayak gitu. Tapi alhamdulillahnya aku diizinkan oleh Bu Zulaiha, ya terima kasih Bu Zul. Gue pokoknya pulang pengen beli nasi padang sambil drakoran, udah kayak gitu aja, udah kayak gitu. Jadi pikiran aku udah kayak gitu. Halo Empers, jumpa lagi nih di MP Career Talk Season 4 episode ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Gania Isna Zaina Fisa dari angkatan 2023. Nah, hari ini aku bakal ngomongin tema sukses di awal perjalanan kampus mengatasi culture shock dalam meningkatkan produktivitas untuk mahasiswa. Nah, di sini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama pembicara yang nggak kalah kerennya. Untuk itu boleh nih langsung kita sapa, dan boleh untuk kakak pembicara perkenalkan dirinya. Hai Gania. Halo. Oke, aku kenalan dulu ya berarti ya. Oke, teman-teman, halo semuanya. Perkenalkan, aku Soraya Nuron, mahasiswa manajemen pendidikan, sekarang lagi fast track juga S2 di MP UNJ juga. Kalau S1-nya aku angkatan 2020 dan S2-nya aku masih maba berarti ya 2023. Gitu. Salam kenal semuanya teman-teman yang mendengarkan podcast MP Career Talks ini. Oke, nah Kak Soraya gimana nih kabarnya hari ini Kak? Alhamdulillah sehat dan seneng banget. Aku hari ini tuh kayak lumayan banyak ngomong nih karena dari pagi Gania, aku tadi pagi tuh habis ngisi kelas, terus sekarang juga aku sharing-sharing, jadi semangat banget karena aku emang anaknya seneng ngomong ya. Gitu. Kak Gania gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Kak. Ya alhamdulillah Nah, sehat berarti, ya. ya alhamdulillah. Kesibukan Kak Soraya nih akhir-akhir ini ngapain aja nih kalau boleh tahu? Kesibukan aku kuliah S2 yang pasti kemarin alhamdulillah baru selesai UAS ya teman-teman. Udah selesai UAS ya? UAS alhamdulillah udah Ya, selesai. alhamdulillah ya habis UAS, terus juga baru bulan lalu juga aku selesai sidang Gania, sidang akhir S1-nya. Terus sama ngejalanin bisnis aja sih, ada bisnis kecil-kecilan gitu. Tapi bidangnya beda, bukan bidang education. Oke. Bukan bidang pendidikan. Begitu. Oke, nih langsung masuk kali ya Kak sesuai tema yang akan kita bahas nih. Boleh. Kan aku tuh baru jadi maba tuh baru-baru ini nih istilahnya. Nah, sedangkan Kak Soraya nih udah bertahun-tahun gitu ngelewatinnya. Nah, waktu zaman maba itu pernah nggak sih Kak ngerasain yang namanya culture shock gitu? Boleh diceritain dah? Culture shock ketika aku jadi maba gitu ya. Culture shock ketika aku jadi maba itu, ya aku kan sebenarnya gap year ya by the way, teman-teman, aku gap year 1 tahun. Situ aku kayak mostly nyari tahu diri aku sendiri gitu, aku tuh sukanya apa dan lain-lain gitu kan. Dan ketika aku masuk ke kuliah itu tuh banyak banget ya tawaran opportunity, kesempatan buat ikut banyak banget organisasi gitu kan, organisasi kampus terutama. Tapi di situ aku memutuskan untuk hold on sebentar, jangan langsung join dulu gitu. Aku harus coba melihat dulu sekitar aku, bagaimana nih mereka tuh bekerja, bagaimana nih mereka tuh berorganisasi gitu, apakah itu cocok dengan goals aku atau enggak. Pada saat itu aku kayak gitu karena aku juga lagi aktif-aktifnya di komunitas di luar kampus kayak gitu. Jadi aku culture shocknya itu kayak oh semua orang nih kayak FOMO ya pada saat itu ya, pas aku zaman maba ya, FOMO untuk ikut banyak kegiatan satu waktu gitu, dalam satu waktu. Tapi aku merasa kayaknya itu nggak bagus gitu. Selain karena namanya maba, banyak banget kan tugas PKKMB, bener gak? Setuju. Banyak banget kayak walaupun tugasnya sederhana, kita kayak bikin apa struktur organisasinya atau apa, tapi itu kayak
menumpuk gitu loh. Betul. Banyak banget. Jadi kayak aku merasa kayak oke, kita lihat dulu nih, misalkan temanku masuk organisasi A, organisasi B gitu, kita lihat dulu reviewnya kayak gimana gitu kan. Kalau misalkan oke, baru boleh nih, kalau misalkan sesuai dengan kita join juga kayak gitu. Jadi culture shock lebih ke sana sih, aktivitas-aktivitas yang di luar akademik gitu ya, yang emang aku butuh atau enggak nih kayak gitu. Jadi pada saat itu sih aku merasa kayaknya nggak usah ikut-ikutan dulu deh, aku tetap dengan goals aku aja dulu deh kayak gitu. Soalnya banyak yang ngajakin, ayo ikut ini ikut itu kayak gitu kan. Jadi aku tahan diri aku sih. Oke, jadi dipilih-pilih sesuai kebutuhan nih Kak. Betul. Oke, nah waktu ngerasain culture shock itu ada nggak sih Kak tanda-tanda yang kayak ngerasa kayak oh kayaknya aku nih lagi ngerasa culture shock deh, atau aku tuh lagi di masa kayak gini deh? Sebenarnya ini konteksnya maba atau gimana? Karena kalau culture shock sebenarnya ada lagi hal yang culture shock yang aku tuh ngerasainnya itu malah di semester 5-6 gitu di kampus ya. Oke. Aku boleh cerita itu? Boleh. Jadi gini, culture shocknya itu kalau di awal-awal kan namanya adaptasi kan. Jadi ya udah aku ngikutin aja. And then ketika aku ikutan MSIB di semester 5, aku tuh ikutan di startup kampus, teman-teman. Dan di situ tuh kayak pembelajaran tuh benar-benar interaktif, yang namanya PowerPoint, yang namanya presentasi, itu tuh benar-benar dijelaskan secara bagus banget. PPT-nya tuh bener-bener yang emang poin, bukan sebuah deskripsi atau narasi kita pindahin aja gitu ke PPT. Itu nggak kayak gitu. Dan itu interaktif, banyak banget tools yang digunakan, bukan cuma Kahoot, bukan cuma Quizzes, tapi banyak banget yang bikin siswanya itu tuh kayak lebih emang belajar gitu di situ. Dan ketika aku udah terbiasa tuh 1 semester gitu belajar dengan cara seperti itu, and then aku balik lagi semester 6 gitu kan ke kampus dan menemukan bahwa ya banyak dari dosen kita ya, mohon maaf, yang memang masih menggunakan PPT cara-cara lama gitu, cara-cara mengajar yang lama. Nah itu malah aku lebih culture shocknya di situ gitu, kayak aduh udah nyaman nih aku tuh belajar tuh kayak satset pakai tools A B C D gitu, terus ini balik lagi ke metode ceramah atau apa, itu aku kayak aduh gemes gitu rasanya. Malah culture shocknya di situ pas maba malah nggak terlalu yang gimana-gimana gitu aku. Nah mungkin kan yang waktu maba tuh nggak gimana-gimana gitu menurut Kak Soraya. Nah kalau untuk culture shock yang di semester 5 ini itu gimana sih Kak cara ngatasinnya gitu? Aku cara ngatasinnya, aku sih lebih banyak kayak sebagai mahasiswa ya, karena aku kan ya mendengarkan aja kan at the end. Tapi aku coba lebih banyak menggali. Kalau kamu tanya ke teman-teman aku ya, aku sering nanya-nanya hal-hal yang kritis sih. Yang sebenarnya gini, aku tuh kurang suka gitu nanya misalnya ke teman karena point of view-nya itu pasti akan point of view seorang mahasiswa gitu kan. Makanya aku kadang lebih sering kayak nanya, bagaimana nih menurut ibu atau bapak gitu, kalau misalkan ada case begini kayak gitu. Jadi aku lebih seneng pendapatnya dosen langsung, karena mereka emang berpengalaman dan berkapabilitas gitu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti itu gitu. Oke, nah itu kan tadi di semester 5 gitu ya Kak. Nah boleh gak sih Kak kasih tips-tips gitu buat para maba nih khususnya, biar nantinya bisa beradaptasi dengan baik di lingkungan kampus? Oke, kalau mau beradaptasi dengan baik, I think coba deh kenalin diri kamu sendiri. Kamu tuh maunya tuh bagaimana gitu. Karena aku pas ketika maba, kamu disuruh buat ini gak Gania dulu, namanya dream mapping. Oh iya, ya kan, buat juga kan. Karena aku ketika jadi maba, aku bikin dream mapping, aku nggak bikin asal-asalan tuh. Aku benar-benar buat dream mapping aku tuh, aku pengen magang di startup education. Di situ aku nulisnya Zenius. Sekarang Zenius lagi di itu sebentar ya, kayak lagi di hold sebentar gitu. Abis itu aku juga ada tulisan mau ikutan pertukaran pelajar. Terus aku juga nulis aku mau lanjutin S2, aku mau dapat full beasiswa dan lain-lain tuh aku tulis semuanya. Dan yang nggak asal tulis, aku harap itu semua menjadi doa dan manifesting kita gitu. Dan dengan itu aku breakdown ke planning sebenarnya, kayak oke, semester 1-2 apa nih yang harus aku lakuin gitu, targetnya apa. Aku pada saat itu target aku adalah aku adapt dulu nih sama dunia perkuliahan, kayak oke, tugas-tugasnya kayak gini, cara belajarnya kayak gini, terus kayak tadi ya organisasi kayaknya hold dulu deh, aku harus cari tahu dulu nih aku tuh maunya kemana, cocoknya sama organisasi apa kayak gitu. 1-2, and then 3-4 aku udah mulai ikut kompetisi. Karena apa? Karena aku tahu aku tuh punya kapabilitas gitu, aku pengen
maksudnya punya ide gitu, tapi kalau aku nggak lomba kayaknya ini nggak tersalurkan kayak gitu kan. Jadi aku di 3-4 aku fokus untuk mencari relasi siapa aja teman-teman yang bisa aku ajak untuk ikutan bareng kompetisi bareng aku kayak gitu. 3-4 aku kompetisi tapi itu gagal, itu bener-bener gagal. Itu 1 tahun, selama setahun itu aku kayak, kan aku kebanyakan nulis kompetisi tuh artikel ilmiah gitu-gitu kan, dan itu aku gak ada yang menang. Aku sampai udah pernah kayak, ini apa aku gak bakat ya nulis ya gitu loh. Terus ternyata baru di 5-6 ya aku punya target, di 5-6 aku jadi mawapres. That's why di 3-4-nya aku banyakin kompetisi gitu kan. Aku jadi mawapres, and then aku ikutan magang. Terus di 7-8 aku selesai skripsiku. Udah as simple as that thing gitu. Dan tinggal gimana kita caranya bisa ikutan atau ada di suatu lingkungan yang mendukung kita untuk nge-achieve goals itu tadi kayak gitu. Banyak banget caranya, dan kalau aku mungkin salah satu jalannya ya mawapres tadi itu. Lewat mawapres aku bisa apa kayak gitu. Oke, berarti kalau dilihat tuh artinya tuh temen tuh punya pengaruh yang besar juga ya, Kak? banget. Lingkungan temen itu pasti ada pengaruhnya. Nah, kalau selain temen nih, keluarga gitu misalnya, itu tuh seberapa penting juga nggak sih, Kak? Penting banget sih. Jadi ini juga salah satu alasan aku maksudnya kurang aktifnya di organisasi kampus gitu ya. Aku cuma di Mawapres doang. Itu tuh karena rumah aku jauh kan, di Bekasi, Bekasi ujung gitu kan. Dan keluargaku yang kayak kayaknya kamu nggak usah fokus di situ dulu gitu. Kamu coba yang emang bener-bener goals kamu tuh apa. Udah kayak gitu aja. Dan ya dukungan orang tua tuh sangat-sangat menurut aku ya mujarab banget gitu. Karena kemarin aja aku sidang, dan surprisingly orang tua aku, umi abiku itu datang ke sidang akhir aku. Jarang-jarang kan orang sidang akhir didatengin sama orang tuanya gitu. Bahkan sampai kayak Bu Zulaiha, terus Bu Desi tuh kayak, ini Soraya anak pertama Bu, sampai didatengin kayak gitu. Padahal aku anak kedua dari 3 bersaudara gitu. Jadi kayak ya udah, abangku pernah sidang juga tapi aku datang gitu orang tua aku. Jadi full support, dan itu ya ngebangun emosional buat kayak nggak khawatir buat milih sesuatu tuh penting sih. Oke, keluarga tuh. Oke, nah udah didengar nih dari semester awal sampai semester akhir, Kak Soraya ini istilahnya produktif banget gitu ya. Nah, boleh nggak sih Kak share tips-tips nih buat para Empers biar bisa meningkatkan produktivitasnya di kampus? Meningkatkan produktivitas, I think kalau meningkatkan produktivitas tuh it's depend on lingkungan. Kenapa aku pengen jadi mawapres gini ya? Karena aku yakin orang-orang yang ada di lingkungan mawapres itu bukan orang-orang sembarangan. Orang-orang yang pasti gak cukup dengan achievement dia pada saat itu. Pasti orang-orang yang pengen terus berkembang, terus berproses, belajar dari manapun. That's why aku pengen jadi seorang mawapres. Aku pengen berada di lingkungan itu. Kayak gitu. Dan benar, dengan tujuan aku itu. Jadi mawapres ini bukan kayak aku pengen cari title-nya, aku pengen cari exposure-nya gitu ya. Itu enggak, aku cuma pengen kayak aku pengen dia bisa ada di lingkungannya mereka gitu. Dan untuk masuk ke lingkungan mereka ternyata there's a lot of kayak tantangan gitu ya. Aku harus kompetisi, bahkan tadi ya sampai aku kayak gue nggak cocok deh nih, gue lomba-lomba artikel kayak gini, sampai akhirnya bisa tahu salahnya di mana, dicoba lagi, and then aku achieve di sana kayak gitu. Oke, nah jujur aku juga suka ngerasa kayak pengen gitu coba-coba lomba, tapi kadang tuh rasa produktifnya tuh kadang ada, kadang naik turun. Nah itu gimana sih Kak caranya numbuhin dan benar-benar tertanam gitu di diri kita bahwa kuliah tuh juga harus mencari pengalaman sebanyak-banyaknya, terutama di awal perjalanan kampus Kak. Oke, kalau naik turun tuh wajar banget sih, wajar banget karena aku juga masih gitu, pasti manusia ya. Tapi caranya aku maintain itu biar nggak males gitu ya. Apalagi aku tuh dulu juga sama, aku nyari teman partner buat lomba tuh di MP khususnya ya. Itu cukup sulit gini ya, karena nggak semuanya seneng lomba kan, nggak semuanya seneng dikritik kayak gitu kan. Jadi aku harus burden my relation gitu ke another prodi dari TP, dari IT dan lain sebagainya. Itu ya biar memacu semangat aku juga. Tadi ya teman pertama, temennya siapa nih? Kalau kamu sama dia terus dan kamu merasa kayak there's no improvement, ya kamu harus ganti. Bukan ganti, maksudnya kayak dia dibuang terus ganti, itu enggak. Tapi maksudnya kayak oke, kita harus perluas lagi relasi kita biar kita tuh
sama gitu. Oke, kita pengen ngerjain ini, berarti gue butuh orang-orang yang kayak gimana nih, kayak gitu. And then kedua, kalau misalkan konteksnya lomba, kamu daftar dulu aja gitu. Misalkan kamu dapet tuh poster lomba gitu kan, and then deadline-nya tanggal segini gitu. Ya mau deadline kapan pun kamu daftar dulu aja. Kalau kamu udah daftar, kamu jadi punya ada tanggung jawab gitu loh, kayak gue harus nyelesain ini nih, mumpung belum deadline dan lain sebagainya gitu. Jadi daftar dulu aja. Oke, jadi boleh nih langsung dicoba dulu aja gitu. Iya, betul, coba dulu aja. Begitu. Oke. Tadi kan bisa dibilang kegiatannya tuh cukup padat gitu ya, Kak. Nah, gimana sih cara bagi waktu dengan baik antara kuliah, organisasi, dan kegiatan kampus lainnya? Karena kan suka ada beberapa gitu ya orang yang saking banyak yang punya aktivitas jadi yang satunya nggak kepegang gitu. Ya betul tuh sering terjadi sih. Nah, jadi ada namanya teori tuh Zeigarnik Effect namanya Gania. Nah, Zeigarnik Effect ini tuh ketika kita itu tuh punya satu tugas. Terus kita udah inget nih misalkan mau nyiram tanaman gitu lah, let's say. Tapi abis ada tugas itu kita ingat lagi, oh ya abis nyiram tanaman aku harus masak. Abis masak harus bersihin kamar misalnya. Itu numpuk. Nah, ada yang namanya Zeigarnik Effect yang bikin kita tuh jadi overwhelmed, jadi burnout gitu. Karena apa? Karena ada kayak otak kita tuh kayak pas kita lagi ngerjain nyiram tanaman itu, otak kita tuh kayak abis ini lo harus masak, abis ini lo harus ini, jadinya tuh kayak kayak burnout sendiri dan akhirnya nggak terkerjakan. Itu tuh namanya Zeigarnik Effect. Tapi caranya adalah sebenarnya sesimpel kita bikin to do list. Itu penting banget. Dari zaman aku gap year itu aku selalu bikin to do list, as simple as kamu punya notes di HP, kamu bikin aja tuh checklist mini. Terus ya udah kamu harus ngerjain apa pada saat itu, tulis aja dulu semuanya. Karena percaya atau nggak percaya, yang akan kamu kerjakan itu pasti nggak 100% dikerjakan pada hari itu, karena itu bisa jadi bukan prioritas gitu. Kamu cuma stres doang, itu ada di kepala kamu, tapi itu sebenarnya nggak prioritas. Kayak gitu. Bisa jadi yang penting itu dari 5 cuma 3 doang. Atau cuma 2 doang bahkan kayak gitu. Nah itu tuh, tapi tugas-tugasnya numpuk di kepala kamu gitu. Jadi itu yang bikin stres, bikin kayak akhirnya nggak terkerjakan semuanya dan jadinya berantakan gitu. Malah kayak aduh nih kayaknya nggak bisa deh ada kegiatan ini lagi, nggak bisa deh kayaknya ada kegiatan ini lagi, karena dia nggak mengkomunikasikan secara gamblang apa yang harus dia kerjakan pada saat itu, begitu, cuma ada di otaknya aja. Begitu. Oke, jadi buat para Empers nih bisa banget buat bikin to-do list dulu, abis itu dipilih skala prioritasnya. Betul. Oke, nih setauku juga ya, selain Mawapres gitu, Kak Soraya ini ikut MSIB, Wonder Tracks di Startup Kampus. Betul. Itu boleh diceritain dikit Kak, mungkin gimana dan apa motivasi Kak Soraya buat ikut Mawapres dan juga MSIB ini? Oke, motivasi awal ya dari dream mapping aku tadi itu, dari maba. Jadi aku pas bilang kan kalau aku tuh pengen magang di sebuah startup edtech yang pada saat aku tulis Denius karena aku adalah orang yang seneng juga ternyata di bidang tech. Jadi pas aku maba itu aku kolaborasi sama teman aku dari salah satu kampus ya, Presiden Univ. Itu sama dia itu kita lomba kompetisi internasional, tapi itu online, Cina Alibaba Cloud. Nah itu tuh bener-bener lintas jurusan banget dari MP Gania. Itu tuh aku bikin weather forecast dari artificial intelligence. Jadi aku bikin sebuah aplikasi kayak gitu. And then aku tuh bener-bener niatnya awalnya cuma ya udah ikutan aja, belajar, riset dan lain sebagainya. Jadi dia tuh sebuah produk, and then aku submit. Dah, aku sampai situ doang tuh udah merasa puas gitu. Ternyata ada pengumuman bahwa aku dan temanku itu masuk ke 35 besar dari 2.520 tim yang ikut seluruh dunia. Gila, itu jadi aku kayak bisa juga ya kayak gitu. Terus kayak aku banyak belajar kan ya, kayak Figma dan lain-lain gitu, kayak tools-tools yang di MP itu pada saat itu belum diajarin gitu kan. Aku masuklah ke dunia tech gitu, walaupun aku surface-nya doang, karena kan kita emang basicnya education kan, bukan teknologi kan. Masuklah ke situ. Terus aku merasa bahwa aku tuh kayaknya punya minat ya buat bikin sesuatu teknologi pendidikan lah kayak gitu.
Aku banyak deh tuh collab sama teman-teman dari TP, ikutan lomba-lomba dan lain sebagainya, bikin e-learning, bikin apa dilombain kemana dan menang. Ternyata ini jadi passion aku gitu kan. Aku pengen dalemin lagi lebih lanjut. Akhirnya di semester 4 aku cari-cari tahu di mana ya yang bisa, lagi-lagi cari lingkungan yang tepat gitu kan. Di mana yang bisa aku belajar lebih dalam gitu. Ternyata ada program MSIB. MSIB itu dibuka tahun 2020 ya, tapi di 2022 itu kemarin aku masih jadi 2 orang 3 orang doang gitu yang baru keterima di MSIB. Iya kayak gitu. Jadi masih awam banget deh itu prosesnya kayak gimana. Aku nyari tahu tuh, bener-bener nyari tahu sendiri informasi dari awal sampai akhir. Terus ya udah akhirnya keterima di situ di startup kampus dan bener-bener sesuai dugaanku. Jadi aku masuknya founder track. Founder track itu adalah kelas yang mempersiapkan mahasiswa-mahasiswanya itu untuk jadi seorang ya founder gitu, penemu sebuah perusahaan lah kayak gitu. Jadi aku di situ belajar mulai dari aku ideation sama teman-teman aku di luar kampus. Aku produknya itu bukan produk pendidikan lagi, aku produk lingkungan lagi. Lintas lagi, tapi alhamdulillah aku keluar jadi juara 1 pada saat itu di situ. Ya karena alhamdulillah ya timnya juga bisa di-maintain gitu, enak komunikasinya. Terus juga di situ aku belajar banyak banget. Aku belajar desain langsung sama, aku lupa deh, dia tuh kayaknya head of UI UX ya dari Gojek atau Grab gitu. Mas Boris namanya, aku masih ingat. Terus banyak banget cara go to market, cara menjualkan produk kita kayak gimana, terus cara kita nge-develop dari A to Z tuh diajarin gitu. Jadi aku benar-benar puas banget. Makanya aku kan bilang tadi kan culture shock kan pas balik gitu. Karena di startup kampus tuh benar-benar sat jadi gitu. Nah kayak gitu, jadi kayak ya gitu sih motivasi aku ya ikutan itu. And then aku implement lagi ketika aku magang MSIB di Scoters di Ruang Guru itu. Jadi aku bukan di Zenius tapi di kompetitornya ya di Ruang Guru. Karena Zeniusnya lagi down gitu kan. Jadi aku di Ruang Guru kemarin alhamdulillah, dan ya sesuai dengan alhamdulillah sesuai dan lebih baik malah ya dari apa yang aku rencanakan. Aku nge-implement hal-hal yang emang bisa aku implement gitu, dari apa yang kayak tech-nya lah atau kayak dari segi improvementnya lah. Di sana aku jadi business improvement by the way. Nah terus ya udah di situ dapat pengalaman banyak. Ya udah sih gitu paling. Kalau mau wapres ya aku sih tadi ya dari awal juga aku ngelihat ketika PKKMB kan ada apa sih namanya kalau parade ya, bukan parade, apa sih kayak ngenalin satu-satu gitu. Iya. Apa ya namanya ya? Apa ya namanya? Tapi semacam parade Iya, gitu. iya kan. Itu kan semua tampil tuh kan di awal kan, ada macam-macam lah. So kayak pas itu tuh aku inget banget yang nge-present tentang Mawapres tuh ada angkatan 2000 berapa ya? Kak Yuli 2018. Terus dia tuh ngejelasin kayak jadi Mawapres itu intinya bukan cuma cari title gitu, tapi di situ tuh orang-orang yang emang pengen belajar gitu. Aku jadi kayak langsung mes gitu, kayak cering. Aku nggak tahu kenapa kayak pas dia jelasin tuh kayak dia tuh kayak berbinar-binar gitu loh ngejelasinnya. Terus aku kayak boleh juga nih gue coba nih. Oke. Itu doang satu-satunya yang Ormawa gitu, organisasi yang aku kayak aku pengen deh masuk situ gitu. Ternyata buat masuk situ susah. tapi bisa maksudnya. Begitu. Jadi mahasiswa tuh benar-benar harus manfaatin peluang dengan sebaik-baiknya. Iya, banget. Karena gini ya, ada 2 tipe orang. Satu adalah orang yang nggak mau ngambil kesempatan. Orang ini maksudnya kayak kamu kuliah nih, ada banyak banget kesempatan yang bisa coba ya, study exchange atau ikutan organisasi atau ikutan penelitian atau apapun itu, lomba-lomba, tapi dia nggak ngambil gitu. Dia nggak ngambil kesempatan itu. And then ada juga orang yang nggak mencari kesempatan gitu, udah tahu dia begitu-gitu aja, udah tahu dia stuck aja, tapi dia merasa nyaman. Malah bahayanya adalah ketika kita itu udah merasa nyaman sama apa yang lagi kita lakuin, tandanya kita tuh lagi nggak ada improvement apapun. Maka kalau kita lagi ada tantangan, lagi diuji tuh ya bersyukur aja dulu gitu, karena pasti ada pembelajaran, ada hal yang bisa kita ambil gitu dari situ gitu. Oke, mungkin tadi Kak Soraya juga udah jelasin nih benefit-benefitnya tuh, contohnya kayak nambah ilmu baru gitu ya. Nah, boleh dijelasin lagi nggak sih Kak benefit dari mungkin Mawapres sendiri, MSIB itu apa sih Kak menurut Kak Soraya?
Banyak banget sih. Dari Mawapres dulu ya, Oke. benefitnya ya. Mawapres benefitnya adalah relasi yang pasti. Karena relasi tuh sama dosen, di sini maksudnya bukan ngejilat dosen atau apa gitu ya, PDKT sama dosen, enggak. Karena dosen pun paham gitu mana mahasiswa yang memang punya kapabilitas, mana yang enggak gitu menurut aku. Dan di situ adalah kesempatan emas gitu untuk kita tuh cari tahu lebih dalam. Karena aku juga sering gitu sharing-sharing, misalkan ada kesempatan sharing-sharing sama dosen, Pak, Bu, misalkan ya, insya Allah aku pengen jadi dosen misalnya. Aku nanya, aku sharing-sharing, Pak, Bapak tuh pasti di dosen tuh gimana sih Pak caranya? Saya soalnya nggak tahu sama sekali nih gitu. Kita nanya langsung ke expertnya yang emang udah jadi dosen gitu kan. Itu kan kayak kesempatan gitu kan. Kayak gitu. Terus belum lagi kayak kesempatan-kesempatan untuk jadi narasumber, moderator yang mana itu tuh ngelatih banget public speaking, ngelatih banget knowledge kita untuk lebih burden gitu, untuk lebih luas supaya kita bisa ngeinformasin ke seseorang tuh kan juga perlu sebuah pengetahuan kan gitu kan. Itu sih banyak banget kesempatan-kesempatan dari sana. Terus kalau MSIB ya itu ngaruh banget sama dunia kerjaku ya jadinya ya, walaupun sekarang apalagi di bisnisku sekarang. Jadi sekarang aku lagi buka photobox, photobooth gitu. Aku udah bilang ya itu lagi-lagi lintas jurusan lagi dari manajemen pendidikan, but sisi manajemennya itu aku yang pegang gitu. Jadi gini, kita tuh harus bisa melihat peluang gitu ya Gania ya. Aku nih bertiga gitu ngadiriin gitu kan. Mereka ini jago-jago di bidangnya masing-masing, IT lah, fotografi dan lain sebagainya. Tapi mereka kurang satu orang untuk yang nge-manage. Begitu. Ini aku masuk gitu di situ kan. Aku membenarkan semua pengelolaan supaya lebih efisien dan lain sebagainya, dan itulah fungsinya kita kayak gitu. Itu pertama. Terus kayak aku juga sekarang lagi ngebuat satu platform namanya MTK. Itu platform personalized buat belajar matematika. Aku sedang kolaborasi sama dosen-dosen dari UGM, dari UI, terus juga sama teman-teman dari anak-anak SMA yang mereka tuh IT-nya juga jago-jago banget gitu. Jadi aku bikin platform itu, dan aku adalah orang yang menengahi antara akademisi dengan orang tech gitu. Nah itu fungsinya aku belajar di MSIB Startup Campus. Aku ngerti tech, aku jadi Mawapres, aku bisa public speaking. Jadi aku bisa mentranslate gitu antara orang tech dengan orang akademisi gitu. Akademisi yang dosen-dosen dan lain sebagainya, dan orang tech yang nggak ngerti tuh kayak ternyata kalau kita bikin soal tuh harus ada taksonomi belumnya, harus ada level kesulitannya, itu mereka nggak paham. Atau orang akademisi yang kayak ternyata kalau kita bikin sebuah produk tuh ada flow-nya, itu mereka juga kurang gitu kan. Jadi di situ aku jadi jembatannya gitu. Itulah sebenarnya orang manajemen pendidikan tuh menurut aku bisa begitu gitu. Jadi nggak cuma yang namanya jadi kepala sekolah kan. Kita kan kalau mikir ya, MP tuh jadi apa sih? Jadi kepala sekolah atau kerja di Kemendikbud gitu kan. Itu oke. Tapi tetap aja maksudnya ada loh peluang lain yang bisa kalian cari gitu dari seorang mahasiswa MP begitu. Oke, nah berarti buat para Empers nih boleh banget langsung dicoba buat semangat ikutan MSIB di batch berikutnya. Banget. Itu kesempatan yang luar biasa banget sih. Apalagi sekarang udah enak ya, udah bener-bener dikasih kesempatan gitu. Dibolehin banget, karena pada saat itu kan aku masih kayak cross gitu loh Gania, maksudnya kayak ada dosen yang memang menyarankan, ada yang enggak kayak gitu, masih karena informasinya belum penuh begitu, belum fully semua dosen tuh tahu gitu. Jadi pada saat itu kendalanya itu, tapi alhamdulillahnya aku diizinkan oleh Bu Zulaiha ya, terima kasih Bu Zul. Jadi aku bisa merasakan 2 kali MSIB begitu. Oke nih Kak, itu kan tadi padat banget ya kalau bisa dibilang. Itu kalau misalnya Kak Soraya tuh ngerasa capek gitu, kayak lelah atau pernah burn out gitu Kak. Nah itu gimana cara biar si rasa motivasi produktif kita tuh balik lagi gitu Kak? Oke. Sebenarnya aku manusia biasa juga sih. Nggak robot juga sih, maksudnya kayak kalau capek ya as simple as aku pernah diajarin juga di Startup Campus, kamu tuh harus tahu kamu tuh akan seneng ketika melakukan apa, hal simple apa yang bikin kamu seneng, karena itu yang akan ngebalikin mood kamu gitu buat ngapa-ngapain. Simpelnya itu dulu aja. Aku misalnya, aku seneng banget, aku tuh udah ngerasa cukup dengan drakoran sambil makan.
Itu udah cukup Iya. banget. Itu kayak aku nge-recharge energi aku tuh dengan itu udah cukup banget gitu. Sambil makan enak gitu. Aku kadang karena gini, kalau udah capek gitu, misalnya aku di kereta udah seharian aktivitas, terus aku di kereta tuh cuma mikir gini, gue pokoknya pulang pengen beli nasi padang sambil drakoran, udah kayak gitu aja, udah kayak gitu. Jadi pikiran aku udah kayak gitu. Habis kalau itu udah udah itu ya udah aku udah makan, udah drakoran gitu. Terus kayak ya udah moodnya udah happy lagi, udah mau ngerjain apa enak gini ya. Jadi kayak as simple as kamu harus tahu apa yang kamu hal simple, hal sederhana apa yang bikin mood kamu tuh balik. Udah gitu aja, nggak usah repot-repot cari motivasi, cari dengar apa namanya kayak podcast gitu, nggak usah repot-repot kayak gitu. As simple as ya terserah kalian apa, mungkin badminton, mungkin apa gitu ya. Kalau kamu apa kira-kira? Aku sama sih, nonton Sama. terus udah diem aja di kamar gitu. Drakoran juga. Iya. Oke. Temen berarti nih. Oke. Nah, tadi kan udah sharing banyak banget nih ya Kak. Mungkin ini udah pertanyaan terakhir gitu. Wow, Wah, oke. seru banget nih. Oke. Nah, closing statement mungkin buat dari Kak Soraya buat para maba dan para mahasiswa MP biar nantinya bisa termotivasi lagi buat ngikutin banyak kegiatan yang emang benar-benar bermanfaat gitu Kak. Oke, closing statement ya. Mungkin aku cerita dikit ya. Kenapa sih aku bisa ada di posisi ini gitu? Walaupun sebenarnya ini bukan posisi yang gimana-gimana ya, tapi semoga ini bisa menginspirasi. Jadi menurut aku yang bikin orang itu jadi stuck di situ-situ aja karena mereka tuh merasa takut kan ya. Percayalah bahwa takut itu bakalan lebih kejam gitu membunuh mimpi kamu dibanding gagalnya kamu gitu. Jadi aku tuh kalau callback gitu dengan pengalaman aku pada saat itu aku lomba PKM Pimnas. PKM tau kan? Program kreativitas mahasiswa. Wah, Belum tahu ya? aku belum tahu tuh Kak. Belum tahu. Nah, itu tuh kayak yang dia diselenggarain sama Pusat Prestasi Nasional Kemdikbud. Itu aku nggak punya teman sama sekali. Anak-anak kelasku aku ajakin, nggak ada yang mau join. Aku nggak punya teman karena aku online full. Aku nggak punya relasi ke dosen juga karena aku masih maba. Tapi aku nekat bikin satu ide. Ini ngakak banget lagi. Aku bikin satu ide kayak video yang bisa kayak 360 derajat gitu. Entahlah, aku nggak tahu pada saat itu aku ngide doang gitu. Terus kayak aku disuruh presentasi di situ sama cutting aku. Aku malunya nauzubillah, tapi aku nyoba. Iya, Aku nggak takut di situ. Aku bener-bener kayak udahlah, bodo amat ini mau salah mau apa ya udah, yang penting gue belajar. Gue penasaran banget nih soalnya ini apaan kayak gitu. Itu. Terus kalau misalkan aku nggak melanjutkan percobaan kompetisi aku, misalnya aku cuma sampai titik kayak kayaknya udah deh gue nggak bisa nih ngelanjutin, gue udah nyerah gitu, udah takut duluan buat gagal lagi, I think aku nggak akan bisa jadi mawapres. Ya nggak sih? Iya, benar. Aku nggak bisa, karena tuh mulai dari kayak masuk nih jadi juara harapan, masuk nih jadi finalis, terus bisa nih juara 3, bisa juara 2, juara 1, ternyata bisa juga ya gitu. Jadinya tuh semua itu bertahap gitu, asal kita mau coba gitu, dan jadiin semua kegagalan itu ya emang jadi sebuah pembelajaran gitu. Mau coba MSIB, sekarang banyak banget aku dengar teman-teman tuh kayak, Kak aku pengen ikutan MSIB tapi aku takut gak dikonversi, tapi aku takut Kak nanti kuliah aku kayak gimana kalau misalkan aku MSIB. Udah, coba daftar aja dulu gitu. Coba daftar aja dulu, kalau keterima ya syukur, tinggal ditanyain tuh coba tanya gitu ke Korprodi misalnya, ini gimana kelanjutannya karena dapat kesempatan di sini misalnya kayak gitu. Kan ini belum apa-apa tapi udah takut gitu kan. Sayang, maksudnya banyak banget kesempatan yang bisa diambil tapi karena takut jadinya terlewatkan gitu. Iya, sayang banget. Jadi ya itu tadi, fear itu atau takut itu bakalan ngebunuh mimpi kalian dibandingkan kegagalan yang kalian buat. Jadi lawan rasa takut, cobain apapun yang memang itu linear dengan mimpi kalian, cari lingkungan yang emang bisa ngebawa kamu ke mimpi kamu sih. Paling itu Gani ya, closing statement dari aku. Oke, keren banget nih ya. Oke, jadi intinya pokoknya buat emper semua jangan takut buat coba-coba hal baru dan manfaatin peluang itu sebaik-baiknya. Oke, makasih Kak Soraya udah bersedia hadir. Thank you Gania. Wow. Berapa menit nih kita? Masya Allah ya. Oke. See you di MPCT season berikutnya. Dadah. Thank you semua.